Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Faza di acara Dosis When the Doctors Tell Their Stories. Hari ini Faza akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu dokter spesialis anak di Edelweiss Hospital yang tentu saja dokter ini adalah dokternya favorit mungkin ya pasien-pasien di sini, dan kita akan membahas tentang neonatal screening atau screening pada bayi yang baru lahir. Jadi untuk Sobat Edelweiss dan Bunda di rumah yang ingin tahu nih ya tentang screening bayi baru lahir itu apa dan sepenting apa sih sebetulnya, nanti kita langsung ngobrol-ngobrol aja dengan dokter yang akan berbicara pada hari ini. Kita ngobrol-ngobrol pada hari ini ya. Oke, langsung saja kita present Dokter Wedi, spesialis anak. Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam dokter. warahmatullahi wabarakatuh. Teh Iya. Faza sehat? Alhamdulillah dokter, gimana Sehat, kabarnya? alhamdulillah. Alhamdulillah dokter selalu terlihat fresh Wah, ya. Harus ya dok ya. harus dong. Harus dong, Harus sehat. harus sehat dan semangat Iya ya dong, dok ya. betul. Iya dok, hari ini kita Ya. ngobrol-ngobrol aja nih, kita Mhm. sharing yang memang di sini tuh banyak sekali kasus-kasus yang ternyata bayi baru lahir itu terlihat biasa aja, Mhm. padahal sebetulnya mungkin ada beberapa penyakit Iya. yang tidak diketahui oleh orang tuanya Iya, gitu. betul. Makanya di sini Sobat Edelweiss dan Bunda di rumah juga Ya. pengen tahu nih dok, sebetulnya penting gak sih screening awal saat bayi baru lahir Oke, itu? siap, Oke siap, dok. siap. Topiknya lumayan seru juga ya. Seru dong, udah seru dong. Dan juga mudah-mudahan ayah bunda juga bisa menyimak materi ini dan tentunya bisa memberi manfaat ya Iya, untuk betul. sahabat Edelweiss di rumah, juga kita sebagai eh, nakes ya Iya, dalam pelaksanaan pelayanan di rumah sakit Edelweiss ini. Baik, berbicara mengenai screening ya, screening dong. Teh Faza. Kalau Teh Faza, kalau dengar screening, kira-kira apa yang tergambarkan Teh Kalau Faza? screening itu Hmm. mungkin deteksi awal ya Ya, dok ya. betul, betul, Iya, betul, betul iya, ya. Jadi apalagi betul pada bayi baru lahir gitu loh. ya, ya kita samakan dulu persepsi Oke, mengenai terminologi kata dulu. iya, Screening itu deteksi atau penapisan ya, iya, penapisan terhadap sesuatu hal misalnya ya, dalam hal ini mungkin berkaitan dengan pada neonatus. oh, oke. Jadi kalau screening itu bayi itu ataupun pasien itu belum ada gejala. Jadi Oh, seperti sehat aja. seperti sehat ya. Kalau sudah ada gejala itu bukan screening, itu diagnostik. Diagnostik Nah, betul. jadi kita misalnya ada kasus bayi dengan misalnya sesak nafas. Oke, Ah, kan gejala. iya Nah, betul itu betul. bukan termasuk screening, Screening. tapi melakukan diagnosa Oke. terhadap keluhan pasien dengan Pasien. sesak nafas. Betul. Kita lakukan pemeriksaan klinis, kemudian ronsen foto, laboratorium dan lain-lain. Baru kemudian menemukan diagnosanya dan lakukan tata laksananya. Iya. Adapun yang namanya screening atau penapisan pasien belum ada gejala, Oh iya betul. belum ditemukan Belum ditemukan. gejalanya. Tapi dari penapisan ini kita akan bisa mendeteksi dini suatu penyakit, dan tentunya dengan deteksi dini ini diharapkan kita lebih awal untuk melakukan intervensi Iya betul. sebelum timbul gejala. Oh Itu ya oke, mungkin ya. iya iya. Nah, berkaitan dengan neonatus ya, neonatus atau bayi baru lahir ya. Kalau kita berbicara neonatus itu terminologi waktu kelahiran dari lahir sampai bayi di usia 28 hari. Iya. Ya, jadi pada usia neonatus seperti itu. Nah, sekarang begini, Teh Faza kan udah punya baby juga kan? Sudah, Nah, alhamdulillah dok. masih ingat nggak Teh Faza kalau waktu pertama punya baby, apa yang terbayangkan oleh Teh Faza ketika bayi tersebut lahir? Yang tergambarkan itu pasti kita berharap anak kita baik-baik saja ya dok Ya, 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 lahir ya, normal dan kondisinya juga baik ya, gitu. betul, Makanya betul. memang saya termasuk yang aware juga dok dari Ya, awal. Jadi ah, ah. selain dikasih imunisasi juga dari awal juga Mm-mm. saya selalu cek gitu Iya, dok betul. kesehatannya, karena memang khawatir jangankan saat bayi ya, sekarang Ya, aja saat masa pertumbuhan aja masih suka was-was iya, dok. ya, betul, Iya betul ya, betul, betul, takutnya betul. ada apa-apa saat masa pertumbuhan Iya, betul, gitu. betul, betul. Nah, ini juga terjadi pada hampir sebagian besar orang tua. Yang pengalaman saya, kalau misalnya
pas membantu bayi lahir, kemudian yang pertama ditanyakan dokter, apakah bayi saya sehat-sehat Iya, saja? Itu ya, iya Pak? itu refleks kayaknya Refleks Dok, ya? pasti ya selalu ya yang Orang kita kan ditanyakan. itu yang pertanyaan Iya, ditanyakan iya, ya, betul. walaupun memang kan selama kehamilan kan suka lakukan pemeriksaan Pemeriksaan, betul. Iya. kehamilan, ke dokter obgyn, ke bidan, kemudian dikatakan kondisi kehamilannya baik-baik saja, ya Betul, tidak iya. ada masalah. Tapi ketika bayi tersebut lahir, pasti yang ditanyakan dokter, apakah bayi saya baik-baik saja, apakah bayi saya sehat, gitu kan? Sehat, Itu ya, iya. mungkin ya Kalau yang enggak, apakah anggota tubuhnya lengkap itu Dok? dia ya, Iya. takut dihitungin jarinya Dihitung berapa ya, jarinya, betul. Saya dihitungin Dok soalnya. gitu ya, Iya, pengalaman ya. pengalaman. Iya betul betul. Itu betul. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan seperti itu, ini juga buat kami dokter anak terutama ya, itu ada hal yang dilema ya kalau Iya. mengatakan itu baik-baik saja, Oh, kita belum bisa mengatakan itu baik-baik saja sebelum ada bukti hasil dari pemeriksaan. pemeriksaan betul, betul. Biasanya kita sebutkan bahwa kondisi bayi ibu kondisinya stabil, tapi kita harus dilakukan pemantauan lebih lanjut. Betul. Nah itu mungkin Iya, kata-kata diplomatisnya. Iya. Nah kadang-kadang ditanyain, kenapa dok harus dipantau lagi? Begitu kan ya, biasanya kita sampaikan bahwa ada hal yang kita harus amati, walaupun kelihatan saat ini bayi baik-baik saja, bayi itu sehat terlihatnya, tapi kita harus lakukan pemantauan lebih lanjut. Tetap harus Tetap harus dilakukan ya Dok dilakukannya. ya, betul. Nah itulah pentingnya kita lakukan screening Screening, gitu ya, ya. Faza ya, itu seperti itu ya untuk kaitan dengan masalah screening. Jadi dari screening ini kita diharapkan bisa mendeteksi lebih awal ya betul. sebelum gejala tersebut muncul seperti yang katakan tadi, dan ketika misalnya ada kelainan ataupun ada tanda maksudnya hasil pemeriksaan dari penapisan screening ini ditemukan adanya kelainan atau penyimpangan dari harga nilai normal, kita harus lakukan tindakan intervensi lebih dini. Iya, betul. Jadi diharapkan dengan seperti itu bayi bisa tercegah dari kelainan ataupun kecacatan yang lebih lanjut. Oh, Itu konsepnya iya. untuk Jadi berkaitan emang dengan penting screening. banget ya Dok ya untuk Ya, screening betul, ini betul, gitu betul. kan. Oke. Kalau Teh Faza waktu itu lahir di Edelweiss kan? Di mana? Kebetulan di bidan dekat rumah Oh, Dok. Iya, benar ya. betul. Biasanya untuk di bidan atau di apa namanya tuh di pelayanan dasar mungkin yang dilakukan screening ini memang tidak sepenuhnya bisa dilakukan dengan optimal ya. Iya, Nah, ini memang standar screening ini dilakukan oleh rumah sakit Rumah sakit, terutama iya. ya. Jadi ini adalah udah program nasional Tefaza ya. Jadi dari beberapa untuk Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI itu sudah membuat panduan untuk screening. Bahkan beberapa screening sudah ditetapkan jadi peraturan. Memang standarnya harus ya, seperti itu gitu ya Dok untuk peraturan. Jadi pemeriksaannya. ada Permenkesnya. Oke. Ya, ada Permenkes. Jadi artinya kalau udah suatu hal yang sudah ditetapkan menjadi suatu regulasi yang harus dilakukan, jadi akhirnya mengikat. Mengikat kepada seluruh provider kesehatan, rumah sakit terutama, untuk bisa melaksanakan program screening atau seperti itu. Oke. Jadi kalau lahiran di rumah sakit udah wajib ya Dok ya diperiksa. Harus. Kalau tidak, Harus. aduh dijewer nanti. Dijewer bundanya nanti ya sama ayahnya yang dijewer. Rumah sakit. Oke Dok, kalau untuk ini Dok, pemeriksaan atau screeningnya itu ada maksimal waktunya Oke, siap. Ya untuk mengenai maksimal waktu, nanti memang ada beberapa yang berkaitan dengan penyakit-penyakit yang akan kita temukan. Yang pertama ya kita bahas mulai ke arah ke penyakit apa yang sering dilakukan screeningnya. Termasuk di Edelweiss sendiri sudah dilakukan program screening ini ya. Nah yang pertama yang ingin kita sampaikan adalah mengenai timbulnya kuning ya. Mungkin itu dengar ya. betul. Hampir sebagian besar, bukan hampir sebagian besar sih. Kalau secara referensi 60-80% bayi yang lahir itu beresiko timbul kuning. Betul. Tapi dari yang kuning itu ada yang sifatnya fisiologis, ada yang sifatnya non fisiologis ya, atau ada sesuatu hal. Nah ini nanti mungkin di lain kesempatan kita bahas mengenai
kuning ya, Kuning ya. di episode yang akan datang ya. Tapi berkaitan dengan screening neonates ini ada satu, kondisi di mana timbulnya kuning ini, berkaitan dengan golongan darah, Teh Fasa. Ya, Oh, berarti bisa berpengaruh ya, Dok, berpengaruh, ya? Iya ya iya. berpengaruh golongan darah ini. Nah, ini terutama apabila ibu golongan darah O. Mmm, Ya, Teh Fasa golongan darahnya apa? saya B, B Dok. ya. Iya. Nah, ini kalau misalnya ibunya golongan darah O, nah ini harus aware nih, Mhm, aware, berkaitan dengan, suaminya nih. Kalau oke. suaminya misalnya golongan darah A Mhm. atau golongan darah B, atau bahkan yang lebih lanjut misalnya AB gitu kan. Iya iya. Nah, berarti kan kalau di hukum Mendel ya, Mhm. peluang golongan darah pada anak, kalau ibunya O, ayahnya A, kemungkinan bayinya itu O atau A ya. Oh, iya, betul. Eee, kalau B berarti O atau O B. atau B, Nah, iya. kalau misalnya B-nya B resesif ya, heeh. Tapi kalau dominan B-nya itu pasti akan B lagi ya, heeh. Kalau misalnya suaminya golongan darah AB, berarti bukan kemungkinan, peluang untuk anaknya pasti golongan A atau B, Iya. ya, pasti A atau B, tidak bisa golongan lain ya. Kalau golongan yang lain berarti kan, bukan baby-nya ya. Bukan anaknya ya, Dok? Iya, betul. Nah, kalau misalnya kombinasi ibunya O, Mhm. bayinya A, ya, atau ibunya O, bayinya B, pokoknya bayinya A atau B Mmm. ya. Di dalam referensi bahwa bisa terjadi resiko kuning itu 10-15%, Oh, oke. ya, dan timbulnya, sebut namanya hemolisis, kuning yang menyebabkan pemecahan sel darah merah itu, Mhm. bisa terjadi 3 kali lipat Oh, dibandingkan oke. dengan kombinasi golongan Iya iya darah iya yang iya. lain. Nah, ini apa dampak terhadap timbulnya, kuning? Kuning. Nah, golongan darah O ini mempunyai antibodi A, antibodi B, yang mana antibodi A, antibodi B ini bisa masuk ke, janin Mhm. melalui plasenta dan kemudian berinteraksi dengan golongan darah B atau, A di A, iya. bayinya. Jadi A, B di bayinya itu berarti dia punya antigen A, antigen B. Oh, oke. Nah, antibodi dengan antigen, A atau B itu di dalam darah janin itu bisa mengakibatkan pemecahan sel darah merah. Oh, dari Nah, situ ya, jadi Dok, kita ya? sebut namanya hemolisis ya. Iya. Jadi si darah merahnya tuh hancur. Oke. Ya, dampak dari kehancurnya dari sel darah Mhm. merah itu, salah satu komponen sel darah merah itu namanya ada hemoglobin. Mmm. Ya, jadi nanti ada pecah jadi hem jadi globin. Nah, hem ini nanti akan pecah menjadi, biliverdin, bilirubin. Nah, bilirubin inilah Iya, yang menyebabkan timbul kuning. yang kuning itu, betul Nah, betul. kalau misalnya bilirubinnya, pemecahan sel darah merahnya, sangat Mhm. tinggi, di awal kelahiran bahkan 24 jam pertama, itu sudah terlihat bayi tersebut mengalami kuning. Iya iya iya, Nah, betul. itu kita harus aware bahwa jangan-jangan bayi ini bisa mengalami hemolytic, ABO Mmm. incompatibility. Nah, bahayanya adalah kalau kuningnya ataupun kadar bilirubin indirect-nya terlalu tinggi, nah itu bisa mengakibatkan kerusakan di sel saraf di otak. Oh, bahaya juga Mhm ya, Dok, mhm. ya? Nah, Betul. makanya kalau misalnya pada bayi baru lahir, Mhm. biasanya dalam 24 jam pertama sudah dideteksi apa golongan darahnya. Iya iya. Ya, apalagi kalau misalnya diketahui ibunya golongan darah O. Mmm. Bahkan yang tidak ibunya golongan darah O, sebaiknya, dilakukan screening golongan darah, Golongan itu darah. seperti begitu. Oh, Jadi oke. dengan mengetahui, golongan darah pada bayi yang baru lahir, apalagi kalau misalnya ibu golongan darah O, bayinya A atau B, Mhm. bisa kita mendeteksi resiko timbulnya ABO ABO, incompatibility iya. yang berdampak timbul, Yang kuning. kuning Jadi tadi, kuning itu, betul. jangan dianggap sepele, Mhm. bisa mengakibatkan tadi namanya, encephalopathy hiperbilirubinemia. Mhm. Jadi si kuning itu bisa sampai ke otak, Oh, ya. oke. Kalau sudah otak mengalami kerusakan, resikonya akan mengalami, di kemudian hari bisa mengakibatkan retardasi mental, skor IQ-nya yang, Iya, betul, berpengaruh banget ya, rendah, Dok, ya, ya? gangguan motorik atau kita sebut namanya cerebral Mmm, palsy, oke. kemudian gangguan sensorineural. Iya.
gangguan pendengaran, Pendengaran, oke. jadi bisa mengakibatkan tuli dan sebagainya. Oh. Jadi kita antisipasi jangan sampai timbul kuning Iya. karena ABO itu, Betul. gitu kan ya. Jadi tadi yang kita lakukan screeningnya apa, Teh Faza? Mendeteksi dengan yang pemeriksaan golongan darah. golongan darah. Simpel ya, Teh Faza ya. Simpel ya. Hanya untuk pengambilan darah beberapa tetes, Oke. tapi kita bisa menentukan golongan darah pada bayi dan bisa mencegah timbulnya resiko tadi kuning yang berdampak pada kelainan pada persarafan tadi, seperti itu. Iya. Nah, jadi dengan memeriksa golongan darah hanya menguruskan seolah-olah apa sih golongan darah kan gitu biasanya kan ya, golongan darah apa sih maksudnya biasanya untuk hanya untuk mengetahui aja golongan darahnya, ternyata penting juga ya dok ya nantinya. Jadi sekarang mah harus mulai aware, mendeteksi golongan darah dari awal dari 24 jam pertama lah. 24 jam pertama. Apalagi tadi ada resiko di mana ibunya golongan darah O, ayahnya A, B atau AB bahkan ya. Jadi itu resiko untuk timbul bioincompatibility kita sebut seperti itu. Oh gitu. Satu itu kita di Edelweiss juga sudah melakukan pemeriksaan itu ya. Itu yang berkaitan dengan ABO incompatibility screening ya. Screening yang pertama nih yang wajib ya. Ini baru satu ya dok ya? Ini baru satu ya. Nanti silakan nanti di pertanyaan ya untuk ya kalau audiens atau ayah bunda yang ingin mengetahui apakah ada pertanyaan berkaitan dengan kasus bioincompatibility ini, nah silakan ditanya ya. Boleh konsultasi langsung sini ya dok ya. Nah tadi disebut mengenai bioincompatibility yang beresiko timbulnya kerusakan sel saraf di otak ya. Salah satunya tadi disebutkan mengenai gangguan retardasi mental. Ya. Sedikit saya kupas mengenai bahwa resiko timbulnya retardasi mental ini dari WHO, data dari WHO dikatakan bahwa hampir 15% populasi dunia bisa mengalami gangguan cacat mental atau retardasi mental ini, dan 5% diantaranya terjadi pada anak. Ya. Kalau dari data di Indonesia, ini diperkirakan bahwa 1-3% penduduk Indonesia mengalami retardasi mental. Ya kalau dilihat dari angkanya kan seolah-olah nih kok kecil ya. Tapi kalau misalnya sekalipun kecil, tapi tentunya ini anak yang mengalami gangguan ataupun retardasi mental ini bisa menjadi beban buat keluarga, buat masyarakat dan buat negara. Karena tentunya anak itu jadi tidak produktif, kemudian tumbuh kembang terhambat, itu akan menjadi masalah juga untuk. Jadi kalau misalnya kita harapkan kita bisa cegah untuk terjadinya gangguan ataupun terjadinya retardasi mental ini. Begitu, Teh Faza, ini yang pertama ya. Sebegitu pentingnya ya, sebegitu wajibnya dilakukan screening tadi yang golongan darah ya dok ya. Jadi tidak hanya kita mengetahui saja jenis golongan darahnya atau bisa meyakinkan wah ini benar nggak anaknya gitu ya. Betul. Tapi ternyata bisa mendeteksi juga dari awal untuk mencegah tadi ya dok ya, adanya retardasi mental ke depannya. Betul. Oke dok, ini kan baru pertama nih, seru banget ya, udah mulai panas lagi. Baru satu nih seru. Ada beberapa yang lainnya mungkin ya screening, boleh kita sharing juga, kita ngobrol juga satu-satu gitu kan. Yang pertama tadi golongan darah, mungkin yang keduanya screening apa lagi dok yang penting dan wajib nih dok? Wajib ya. Nanti kita buat screening berdasarkan dari waktu ya. Tadi kan pertanyaannya mengenai waktu ya. Iya, kan tadi yang 24 jam pertama. 24 jam pertama betul, ya. Iya, dok. Yang kedua untuk yang berkaitan dengan waktu, yang berikutnya adalah ini mengenai biru ya, cyanosis ya pada bayi ya. Nah, kalau misalnya gini dok. Kalau misalnya bayi nih mengalami biru atau cyanosis, itu menggambarkan bahwa bayi itu mengalami kadar oksigen di dalam darah itu turun. Ya, betul. Ya, bisa turunnya karena masalah di paru-paru, atau bisa juga mengalami masalah di jantung. Di jantungnya. Ya. Betul. Kalau pada masalah di paru-paru tentunya nanti akan muncul gejala sesak nafas. Ya. Nah,
Tapi yang dimaksud dengan screening yang kita bahas berikutnya adalah berkaitan dengan penyakit jantung bawaan. Ya, Oke. penyakit jantung bawaan ini kan kita tahu bahwa janin yang selama dalam kandungan ini kan selama 9 bulan dikandung oleh ibunya, nanti akan terjadi proses pembentukan organ. Iya, betul. Ya, pembentukan organ. Iya. Nah, termasuk salah satunya adalah organ jantung. Jantung. Ya, apabila proses pembentukan organ ini tidak ataupun terjadi gangguan, kita tahu bahwa jantung itu ada sekatnya ya, ada 4 sekat, ada yang serambi kanan serambi kiri, bilik kanan bilik kiri, itu kan ya, atau dengan pembuluh darah yang menopang jantung itu sendiri. Nah, apabila ada suatu gangguan dalam proses pembentukan organ jantung, maka nanti akan terjadi proses pencampuran darah antara darah yang kita sebut namanya darah bersih dengan darah kotor gitu kan, kita sebut kalau yang mudahnya. Kalau yang tepatnya adalah darah yang kaya oksigen dengan darah yang kurang oksigen. Nah, apabila terjadi pencampuran darah yang kaya oksigen dengan tidak kaya oksigen itu mengakibatkan timbulnya biru seperti begitu. Jadi kalau misalnya adanya kadar oksigen tadi, ada pencampuran darah kayak oksigen dengan kurang oksigen ini, nanti tampilan bayinya mengalami biru. Biru memang Ya, kelihatan betul, biru. Ini ya. kayaknya sering juga nih Dok Iya, Faza betul. lihat ya di rumah sakit Iya, ya dengan kondisi bayi yang biru. Iya, betul. Ya, biasanya kita lihat tampilan birunya itu terlihat di area bibir. Birunya itu biru, bibir, lidah, ataupun bahkan juga sentral tubuh ya, terutama sih kalau bibir. Dampaknya kelihatan tuh ketika bayi menangis biasanya tuh. Ya, karena ketika menangis terjadi tekanan di bagian jantung tertentu, di jantung sebelah kanan ya, yang dimana jantung yang kanan itu kayak yang darah yang kurang oksigen ya. Nah, ketika tekanan di dalam jantung kanan akan meningkat, nanti akan terjadi penggeseran ke jantung ke sebelah kiri, ya, karena ada celah atau defek di sekatnya itu sendiri. Nah, itu akibatnya jantung sebelah kiri akan mengalami kekurangan ataupun mendapatkan darah yang kurang oksigen. Nah, sehingga ketika darah jantung sebelah kiri diedarkan darah ke seluruh tubuh, jadi diedarkan darah yang kurang oksigen. Nah, itu yang menyebabkan timbul biru tersebut. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita kan tahu kalau misalnya bayi itu respon yang pertama bayi itu lahir adalah menangis. Iya. Ya kan ya? Harus menangis kuat malah ya, Dok. Bahkan kalaupun tidak menangis itu biasanya kita lakukan stimulasi, merangsang supaya bayi tersebut menangis. Kalau udah menangis rasanya lega ya, bayi tersebut cukup sehat katanya tuh ya. Tapi tidak cukup seperti itu, kita harus pantau. Ya, apakah ada tanda-tanda ke arah tadi biru? Nah, biru itu agak subjektif ya. Kadang-kadang juga tidak bisa kelihatan dengan kasat ya. Yang kita lakukan adalah melakukan pemeriksaan saturasi oksigen. Ya, mungkin di era COVID kemarin alat untuk viral ya Dok ya. Alat saturasi ya, pulse oximetry itu suatu hal yang lazim ya dimiliki oleh orang tua ya, bunda di rumah gitu kan ya. Kadang-kadang aduh pengen tahu nih keberapa kadar oksigennya gitu kan ya, supaya jangan sampai turun gitu kan ya. Sama gitu. Tapi untuk yang pemeriksaan pada bayi yang lahir ini, kadar oksigennya diperiksa oleh alat saturasi khusus untuk bayi. Jadi tidak bisa dilakukan untuk pemeriksaan saturasi untuk dewasa. Begitu, beda lagi ya. Khusus beda, ya Dok beda. ini. Terutama dalam probe-nya ya, untuk bisa mendeteksi kadar oksigen perifer itu harus dengan probe khusus untuk bayi. Gitu. Nah, kenapa kita perlu melakukan pemeriksaan penyakit jantung bawaan ya, screening ini? Karena dikatakan bahwa populasi di Asia itu 1 sampai 100 kelahiran. Jadi kalau misalnya ada 100 kelahiran, harus bayi lahir, berarti 1 diantaranya adalah mengalami penyakit jantung bawaan. Ya, makanya kita harus aware juga ya terjadinya
resiko timbul kelainan bawaan sendiri ya, kelainan jantung ini. Nah, itu yang kita harus lakukan. Nah, dan penyakit jantung bawaan sendiri itu berkontribusi terjadi 64,7% kematian. Iya, itu bahaya Bahaya banget, banget betul. ya. Iya. Karena kalau misalnya bayi sudah mengalami biru, kadar oksigen di dalam darah turun, berarti kesirkulasi darah ke seluruh tubuh juga akan mengalami penurunan. Betul. Dan tentunya akan mengakibatkan gangguan fungsi organ ya. Oh, iya, Nah, iya. itu bisa mengakibatkan kematian. Hmm. Ya, makanya dengan melakukan screening penyakit jantung bawaan ini, kita bisa mendeteksi dari awal Iya. dan kita bisa lakukan intervensi dari awal. Ya, walaupun memang untuk penyakit jantung bawaan kritis itu relatif sulit ya. Ini memang untuk intervensi biasanya dilakukan oleh rumah sakit rujukan ya. Misalnya rumah sakit rujukan di Jawa Barat Iya. di Hasan Sadikin ya, ada cardiac centernya di sana seperti itu. Dan yang paling penting adalah setidaknya nanti ada terapi awal untuk mengatasi resiko timbul kematian lebih Kematian, lanjut betul, seperti betul, begitu. betul. Nah, pertanyaannya bagaimana cara melakukan Cara pemeriksaannya? screeningnya, Screeningnya betul, ya. iya dok. Teh Faza ya, bisa kebayang nggak ya? Membayangkan bayi lahir, Hmm. coba bayangkan ya dalam imajinasi saja ya. Mungkin flashback lagi ya Flashback waktu ya. bayi baru lahir. Bayi kan nangis kan? Iya. Biasanya kalau bayi itu ketika awal lahir kan dilakukan di pemeriksaan di infant warmer ya, Iya. atau di meja untuk Yang penghangat penghangat, itu ya. betul. Bayi itu nangis kan? Nah, ingat lihat biru Area di bibir. area bibir ya ataupun lidahnya. Nah, saya tadi bilang untuk lihat secara visual kan subjektif. Nah, kita lakukan adalah melakukan pemeriksaan pulse oximetry seperti itu ya. Nah, apa yang dilakukan adalah melakukan pemeriksaan pulse oximetry. Nah, kadar oksigen yang diharapkan adalah di atas 90%. Ya, okay. Ya. Kalau misalnya dilakukan pemeriksaan, nah ini bagusnya pemeriksaan ini dilakukan di 4 ekstremitas. Jadi 4-empatnya dilakukan pemeriksaan. 4-empatnya, iya. Dan tercatat. Ya, jadi kalau misalnya dilakukan pemeriksaan, harus dicatat ini berapa kadar saturasi oksigen di tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri dilakukan pemeriksaan. Nah, kalau misalnya kadarnya di atas 90%, berarti bisa dikategorikan bayi ini baik ya. Seperti begitu ya. Nah, tapi kalau misalnya di bawah 90%, kalau misalnya di bawah 90% berarti ini ada something. Oh, iya. Ya, ada sesuatu ya. Saya ulangi lagi ya. Di atas 95% dulu ya. Di atas 95% itu dianggap baik. Iya. Kalau di bawah 90% itu berarti gagal ya. Jadi ada sesuatu yang kita harus lakukan pengamatan berikutnya. Itu untuk seluruh ekstremitas tadi, seluruh tangan dan kaki, atau misal ada salah satu kemungkinan gitu, bisa nggak sih? Harus di 4 ekstremitasnya. Idealnya seperti begitu. Kalau misal di salah satunya kurang dari 90, ada kemungkinan bisa jadi seperti itu gitu ya, betul. Nah, sekarang kurang dari sebelum ke sana ya. Iya. Jadi nanti kita kategorinya di atas 95% itu dianggap normal, kurang dari 90% itu dianggap gagal, fail gitu kan ya. Tapi kalau misalnya 90 sampai 95% di antara itu ya, berarti kita harus lakukan screening evaluasi berikutnya. Jadi biasanya kita lakukan 1 jam kemudian kita evaluasi lagi ya. Kalau ternyata memang masih tetap di bawah 90%, jadi gini masalahnya tuh. Jadi si saturasi oksigen itu mendeteksi kadar oksigen di dalam pembuluh darah perifer. Ya, pembuluh darah perifer ini ada di bagian perifer tubuh, misalnya di telapak kaki, telapak jari tangan, jari kaki gitu kan, seperti begitu. Ada kalanya karena menangkapnya adalah di pembuluh darah perifer dengan menggunakan infrared pada alat tersebut, kadang-kalanya pada saat yang bersamaan itu mungkin si bayi itu masih dingin. Jadi masih hipotermi. Nah, kalau hipotermi seperti itu kadang-kala
si alat itu tidak bisa mendeteksi. Suka nggak kebaca malah Yang jadi membaca ya. atau bahkan pembacaannya miss ya, Iya. ataupun istilahnya tuh tidak akurat. Nah, makanya pemeriksaan ini harus dilakukan 3 kali pemeriksaan. Oke. Ya, kalau yang di 95% mah udah oke lah, udah lolos ya, Iya. di atas 95%. Kalau yang di bawah 90% atau 90-90% harus dilakukan pemeriksaan di 1 jam berikutnya. Oh, oke. Diulangi Diperiksa lagi. diulang lagi. Ya. Ternyata di 1 jam berikutnya di atas 95. Berarti berhasil. Iya, Berarti berhasil tadi tuh. karena error karena masalah teknis misalnya tadi. Nah, kalau misalnya ternyata hasil pemeriksaan masih di bawah 90%, nah kita tetap lakukan di jam berikutnya, 1 jam berikutnya. 1 jam berikutnya. Betul, dilakukan pemeriksaan. Jadi apabila 3 kali pemeriksaan interval 1 jam masih di bawah 90%, kita kategorikan fail atau positif bayi ini mengalami penyakit jantung bawaan kritis. Gitu. Seperti itu. Itu udah pasti didiagnosa seperti itu. Betul. Ya? Hanya dengan pemeriksaan screening saturasi tadi. Saturasi. Ya. Seperti itu. Jadi tidak dilakukan sampai ke tindakan ehokardiografi, belum dilakukan tindakan malah ini yang awal banget. Awal saja. Ya, Dok, ya? Betul. Nah, kalau tadi antara masih di atas 90%, 95% itu berarti berhasil. Berhasil. Kalau masih antara 90-95% diulangi lagi. Ya. Sampai 3 kali tadi ya, Dok, ya? Betul. Kalau selama 3 kali pemeriksaan masih tetap 90-95%, kita masih termasuk di kategori gagal juga. Nah, itu harus diamati seperti itu. Nah, kalau misalnya sudah di atas 95% berarti lolos. Nah, ketika mendapatkan kasus ataupun dari hasil pemeriksaan screening itu di bawah 90%, nah dokter jaga misalnya langsung kolaborasi dengan dokter anaknya kemudian melakukan pemeriksaan lebih lanjut, bisa kolaborasi dengan dokter jantung anak atau dengan dokter jantung. Kalau misalnya dengan sarana prasarana yang tidak bisa melakukan deteksi lanjutannya, misalnya di ehokardiografi, berarti pasien ini harus dilakukan rujukan. Seperti itu. Iya. Jadi jangan sampai nanti mengalami sianosis yang sudah kondisi yang lebih lanjut. Itu berarti hanya dari screening saturasi tadi? Saturasi saja. Dengan pemeriksaan saturasi saja. Saturasi saja. Ingat, jangan lupa kita harus lakukan mencatat. Iya. Itu kan pemeriksaan saturasi sangat sederhana ya. Iya, sederhana sekali, Dok. Dan cepat gitu sebetulnya kebacanya. Itu dilakukan di infant warmer atau di meja penghangat itu. Nah, dilakukan pemeriksaan. Tapi juga harus diperhatikan mengenai tadi hal-hal yang non teknis yang bisa mengakibatkan kegagalan ataupun kesalahan dalam pemeriksaan. Ya, satu tadi jangan sampai bayinya mengalami hipotermi. Kalau hipotermi kan nanti pembuluh darah perifer juga akan mengalami vasokonstriksi ataupun mengkerut ya, sehingga tidak bisa dideteksi oleh infrared. Kan ya. Kalau sedapat mungkin juga tidak dipengaruhi oleh sinar, karena kalau misalnya ada sinar yang mengganggu infrared tersebut juga akan mengakibatkan kegagalan pemeriksaan. Jadi bisa miss ya ataupun false pemeriksaan, bisa false negatif atau false positif gitu kan, seperti itu. Jadi tetap harus dilakukan pemeriksaan. Makanya kenapa kita harus lakukan pemeriksaan 3 kali berturut-turut. Iya, betul. Gitu ya. Itu ya. Jadi ini hal yang sangat sederhana dan bisa dilakukan ya. Tadi udah kebayangnya kayak diperiksa apanya gitu ya, Dok, untuk mengetahui adanya kelainan atau penyakit jantung bawaan. Tadi ternyata hanya diawali dengan diperiksakan saturasinya. Ya, Dok, ya. Itu udah menentukan sekali ya, Dok, ya. Betul, saturasi oksigennya. Jadi ini yang berkaitan dengan menapis ataupun men-screening penyakit jantung bawaan. Berarti ini penyakit jantung bawaan adalah sesuatu yang sangat menakutkan lah. Iya, menakutkan gitu kan, karena nggak bisa dokter-dokter spesialis anak terlambat ya, Dok, dalam mendeteksi ini gitu. Betul. Oke, seru banget, Dok. Ini baru 2 yang wajib ya, Dok, ya. Berarti Dok, kalau untuk tadi saturasi kan berarti otomatis sudah langsung diperiksakan kan ya, Dok, ya, saat lahir ya, Dok. Iya, betul. Iya.
Nah, Oke, untuk screening berikutnya, berikutnya yang wajib dan waduh, memang di Edelweiss Hospital ini sudah dilakukan ya. dilakukan ya dok ya Betul, untuk betul, bayi betul. baru lahir. Oke dok, yang ketiga Nah, ada apa dok? ketiga, misalnya sekarang dalam pemeriksaan golongan darah sudah Sudah, ditapis. iya. Kemudian berikutnya mengenai saturasi Saturasi tadi, untuk penyakit mencegah jantung. penyakit jantung Betul bawaan. ya. Betul. Biasanya kalau bayi, kalau bayinya normal, baik-baik saja, Mm-mm. tidak kelainan, biasanya 24 jam udah pulang ya. Iya, Betul kan? betul. Biasanya 24 jam, besoknya biasanya Mm-mm. bayi itu sudah diperbolehkan pulang. Kalau di Edelweiss ya sebelumnya dilakukan dulu konseling Iya, laktasi ya, iya. supaya si mempersiapkan ibu juga bisa bayinya menyusui dengan optimal ya. Nah, mungkin di episode berikutnya sudah kalau laktasi kalau nggak salah pernah ya Dokter Villa kalau nggak salah melakukan Iya, pemeriksaan Dok Bella, seperti begitu betul. ya. Oke, nah sekarang sebelum pulang, nah ini sebelum pulang ke rumah, Iya, jadi nah, bayi baru lahir itu tugasnya banyak ya dok ya. banyak, aduh, Tugas di rumah sakitnya banyak nih betul, dari betul, betul, bayi. betul, betul. Nah kita berikutnya adalah melakukan screening pendengaran, Pendengaran itu penting banget ya dok ya. pendengaran ya. Oke. Eh, Kalau menurut bayangan Teh aja ya, kalau pendengaran kira-kira meriksanya gimana ya? Periksanya gimana Bayinya, ya dok? Ini masih halo, belum halo, halo gitu ya, ke kebayang-bayang. bayi teh nengok gitu kan ya. Nengok gitu, ade ade gitu ya. Kalau nggak dengan suara tepukan gitu ya dok, Iya betul, betul, kebayangnya. betul ya. Iya betul, kincring, 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 ngelihat Iya. ya seperti begitu ya. Nah, yang dilakukan screening pendengaran pada bayi ya, tidak dilakukan dengan pemeriksaan seperti itu. Oke. Kita ada alat khusus untuk melakukan pemeriksaan screening pendengaran ya. Kenapa perlu dilakukan pemeriksaan screening Mm-mm. pendengaran ini? Karena memang dikatakan bahwa bayi itu bisa mengalami gangguan pendengaran. Iya, oke. Biasanya gangguan pendengaran ini bisa baru kedeteksi biasanya saat kalau tadi ibunya misalnya kincling-kincling tidak respon. Tidak respon. Yang paling itu agak memang kadang susah juga yang Betul. ngedeteksinya. Bisa juga yang paling sering ibunya ngerasa bahwa anak tuh mengalami gangguan pendengaran itu ketika sudah mulai usia beranjak usia 2 tahun ya. Oke. Sudah berinteraksi. Sudah bisa berinteraksi. Biasanya yang paling sering itu adalah keterlambatan bicara. Oh iya, iya dok. Jadi Ya, berpengaruh ya dok ya. berpengaruh misalnya. Ini anak kok diem aja ya, diajak ngobrol, Selain celoteh, tidak merespon tidak ya dok. Iya. merespon begitu kan ya. Kadang-kadang orang tua juga nggak aware bahwa anaknya mengalami gangguan pendengaran. Iya. Kadang-kadang kan asal anteng gitu kan ya. Atau mungkin belum waktunya bicara Bisa bisa kayak gitu bicara ya gitu kan mungkin ya. ya dok. Biasanya kalau anak dengan gangguan pendengaran, anaknya itu nice ya. Anaknya Iya. aduh teu rewel, teu Iya, ogo anteng gitu ya, anteng aja, gitu bahkan kan terlalu ya. anteng mungkin ya Terus dok ya. anteng ya, dengan asik dengan ininya sendiri, dipanggil nggak Iya ngerespon betul. begitu kan ya. Itu baru ngeh, kok kenapa anak saya Hmm, mengalami gangguan tidak tidak respon. respon ya. Nah, kemudian biasanya datang ke dokter anak, dan biasanya ke anak ke tumbuh kembang, Hmm. baru ketahuan bahwa dia mengalami gangguan pendengaran. Oke, itu Oh, nggak baru ketahuan dari awal dari bahkan awal ya dok ya. seperti itu. Iya, makanya di sini screening pendengaran juga penting ya Ya, dok ya untuk betul. bayi baru Ini lahir. pertanyaannya mungkin orang tua bilang, kok bisa sih dok anak saya Iya, gangguan pendengaran? Padahal di keluarga saya tidak ada nih iya. yang punya turunan budak tidak gangguan Gangguan pendengaran. pendengaran. Nah, ini pentingnya screening pendengaran ini ya. Oke. Jadi Nah, kalau screeningnya gimana tuh dok? Jadi iya betul penasaran. ya. Nah, kalau kadang-kadang yang perlu aware itu adalah berkaitan dengan ada beberapa yang disebut namanya faktor risiko. Iya. Faktor risiko bayi yang beresiko mengalami gangguan pendengaran. Misalnya tadi kelainan bawaan, misalnya ada keluarga yang mengalami kelainan Pendengaran. pendengaran. Nah, ada juga yang berkaitan dengan infeksi dalam kehamilan. Nah, ya, Oh, oke. beberapa infeksi contohnya rubella ya. Iya. Infeksi rubella itu bisa mengalami bayi mengalami gangguan pendengaran. Hmm. Tapi memang sayangnya tidak semua juga ibu hamil itu melakukan pemeriksaan TORS ya, pemeriksaan screening toxoplasma, rubella, cytomegalovirus, herpes gitu kan, tidak semuanya dilakukan pemeriksaan. Kalau yang
di luar negeri mungkin ya, tapi beberapa ibu yang ini sudah Hmm, mulai nih iya screening betul. TORS itu sudah rutin Iya betul. dilakukan gitu kan ya. Biasanya kalau terdeteksi rubella, itu Hmm. harus hati-hati resiko Oh, dari oke. pendengaran. Atau misalnya bayi yang mengalami kuning, ya tadi kita Ya bilang tadi kuning ya ya, ngaruh juga ya dok ya ya itu ternyata. Oke. timbul gangguan pendengaran gitu ya. Terus pada bayi yang prematur ya, Hmm. biasanya prematur kurang dari 1.500 itu kurang dari 34 minggu, berat badan lahir rendah yang di Rendah ya. bawah 1.500 gram, Oke. kemudian bayi yang mengalami asfiksia, artinya asfiksia bayi yang tidak langsung Menangis. bernafas Ya. ya sejak Oke. lahir, biasanya ada istilah namanya Apgar score ya untuk Iya. mendeteksi asfiksia ya. Ya. Biasanya ada Apgar score yang rendah ya, Oke. 0,3 di menit per kelima, Hmm. kemudian 0,6 di menit ke-10, itu juga harus. Atau bayi mengalami distress pernafasan, Oke. penggunaan ventilator. Nah, dan banyak lagi ya. Nah, kalau ada tanda-tanda ada faktor risiko yang tadi disebutkan, biasanya kita aware nih. Ini kita harus lakukan pemeriksaan Iya. screening. Tapi yang saya bilang tadi, screening atau penapisan itu tidak dilakukan, maksudnya bukan berkaitan dengan diagnostik. Iya betul. Kalau tadi diketahui ada faktor risiko, kita aware lakukan pemeriksaan. Nah, kenapa kita perlu lakukan screening? Ternyata dari yang mempunyai faktor risiko tadi, ya, bahwa ternyata gangguan pendengaran masih bisa terjadi pada 50% yang tidak ada faktor risiko. Oh, malah bisa terjadi Masih bisa ya dok terjadi. ya. Jadi jangan Oke. merasa bahwa anak saya tuh sehat kok, tidak Iya mengalami ini, itu, ini yang tadi disebutkan faktor risiko. betul. Kenapa bisa mengalami gangguan pendengaran? Nah, ternyata dalam statistik 50% bayi yang Hmm. tanpa faktor risiko pun bisa Bisa. mengalami gangguan Oh. pendengaran. Oh, Ya, oke. makanya penting dilakukan penapisan atau screening Screening ya pendengaran, pendengaran. seperti itu ya. Yang dilakukan di rumah sakit biasanya sebelum bayi tersebut pulang. Ya oke. Biar 24 jam pulang, lakukan pemeriksaan screening pendengaran. Oke. Kita gunakan namanya OAE atau Auto Acoustic Emission. Nama screeningnya Mhm, OAE. mhm, Oke mhm, dok. mhm. Alatnya sangat sederhana, seperti Iya. kayak mendengarkan musik ya, Oh dengan kayak headset kayak ya. headset gitu ya dok. Lucu Dengan banget kecil kayaknya ya. headset, kemudian alatnya nanti mengeluarkan gelombang gelombang Oke. suara. Mhm. Nanti akan dilihat dari suatu alat untuk bisa menangkap respon terhadap Iya. gelombang yang Gelombang suara. Oke. dikirimkan. Nanti akan tergambarkan satu printout ya. Mhm. Dalam printout itu nanti akan dibilang bahwa ini ada gagal, ada berhasil. Oh oke. Di Seperti situ begitu justru hasilnya ya hasilnya, dok ya. betul, Oke betul, seru betul. banget nih. Seru banget. Jadi seperti itu. Nanti akan ada disebut namanya pass atau fail ya, Failed seperti ya. itu. Kalau misalnya berhasil, berarti alhamdulillah tidak mengalami gangguan pendengaran. Mhm. Tapi walaupun seperti itu, tetap kita harus melakukan pemeriksaan ulang di 1 sampai 3 bulan Iya. berikutnya Oke. ya. Oke. Tapi kalau misalnya hasilnya river gitu kan Mhm. ya, ini ada something nih. Oh Alat oke. OAE ini masih alat sederhana. Iya. Jadi alat yang untuk penapisan kan biasanya kita lakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang sangat sederhana ya. Betul. Nah, kalau misalnya ternyata memang ada river, artinya ada sesuatu yang terindikasi ada gangguan pendengaran, Mhm. harus dikonfirmasi dengan alat yang lebih canggih Lebih lagi. canggih. Oh oke. Misalnya dengan pemeriksaan ABR atau BERA atau alat-alat yang lebih lanjut lah ya. Biasanya ini kita lakukan oleh dokter THT Oh ya oke. di unit yang memeriksakan pendengaran yang lebih lanjut. Jadi kalau untuk yang OAS sendiri itu sangat sederhana. Jadi tadi bayi itu diletakkan, ditidurkan di Mhm. tempat yang sunyi ya, pasangkan seperti headset. Nah, kemudian dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan. Itu Oke. seperti itu. Itu Mudah, biasanya berapa lama dok pemeriksaan sebentar, screening sebentar ya? sangat sebentar. Oke. Bahkan pemeriksaannya pun kita bisa lakukan oleh tenaga yang terlatih, misalnya oleh perawat di ruang perawatan neonatus atau oleh
tenaga yang sudah dilatihkan, tapi untuk verifikasi mengenai hasilnya pas atau river ini harus diverifikasi oleh dokter spesialis THT. Nah, ini seperti itu. Jadi alatnya sederhana, tapi penting Sangat ya, penting penting banget ya, jangan sampai terlambat ya untuk bisa mendeteksi adanya gangguan pendengaran seperti itu. Gitu pentingnya gangguan pendengaran ya. Nah, apalagi nih? Ada screening selanjutnya dok di sini. Nah, selanjutnya nih 24 jam. Nah, kemudian kita ada pemeriksaan screening ketika usia bayi udah 48 jam. Berarti sekitar 2 hari. 2 hari. 2 hari ya. 2 hari sampai 7 hari. Nah, 2 hari ini sampai yang 7 mungkin hari. Pemeriksaan ini sudah mulai sangat populer. Kayaknya sudah banyak nih dok nih ya mulai diperiksakan. Tebak yang mana nih, Teh Faza? Pemeriksaan apa yang pernah dengar untuk usia 48 jam sampai 72 sampai 7 hari? Sampai 7 hari untuk tiroidnya. Pernah nggak? Itu betul. Iya, soalnya Faza, ya? udah banyak banget sekarang dok. Nah, apalagi kan mumi-mumi bunda-bunda yang zaman sekarang ini pasti kan kita searching dong, dan itu memang kayaknya memang penting dan wajib juga gitu dok. Ya. Nah, betul tadi Teh Faza, jadi yang kita lakukan adalah screening hipotiroid kongenital. Nah, ini memang kelainan ini mungkin untuk beberapa ayah bunda ya mungkin ini apa sih sebenarnya pemeriksaan ini, dan tiba-tiba kalau di rumah sakit kami kan ada namanya informed consent ya ketika awal kelahiran kita jelasin. Nah, ini biasanya ini yang ditanyakan, ini teh apa sih, pemeriksaan apa sih gitu kan ya. Kalau untuk golongan darah kan udah paham gitu kan ya. Untuk yang yang biru itu penyakit jantung bawaan sudah ngerti dan tahu, apalagi kalau dikatakan ini resiko untuk timbul kematian, sangat aware gitu kan ya. Kemudian untuk pendengaran misalnya sudah mudah. Nah, tapi yang untuk yang screening hipotiroid ini kadang-kadang suka banyak pertanyaan gitu kan. Itu apa sih, pemeriksaan apa sih gitu kan ya. Ya mungkin sebelum menjelaskan lebih lanjut mengenai screening ini, kita harus tahu juga mengenai yang disebut dengan hormon ya. Hormon itu kan dihasilkan oleh organ penghasil hormon ya. Pusat untuk menghasilkan hormon distimulasi di otak, namanya hipofisis ya. Hipofisis ada yang anterior atau posterior. Kemudian berikutnya ada organ perifer yang menghasilkannya. Nah, tiroid ini dihasilkan oleh kelenjar tiroid. Nah, kalau mungkin kelenjar tiroidnya udah sering dengar ya dok ya. Mungkin dulu ada istilah gondoknya. Gondok ya dok, yang membesar itu. Nah, itu dari kelenjar tiroid ya dok. Itu ya, seperti itu. Nah, itu kalau yang gondok endemik itu yang dulu ya, mungkin dengan sekarang sudah mulai jarang ya, yang seperti begitu. Itu diakibatkan karena kekurangan yodium ya. Tapi yang berkaitan dengan hipotiroid kongenital ini, hipotiroidnya itu, jadi tiroid tidak menghasilkan hormon tiroid yang diakibatkan dari proses pembentukan organ itu sendiri. Jadi dari proses di dalam kandungan seperti begitu. Ya, jadi kalau misalnya tadi ya di otak ya, hipotalamus ya, nanti ada namanya anterior hipofisis ya. Nah, itu akan menghasilkan satu hormon yang untuk menstimulasi produksi tiroid. Nah, nanti namanya TSH ya. TSH ini thyroid stimulating hormon. Nah, ini akan menstimulasi tiroid, kelenjar tiroid ini untuk menghasilkan hormon tiroid. Kita sebutnya T3, T4 ya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya T3, T4-nya kurang, nah itu disebut namanya hipotiroid. Hipotiroid seperti itu. Tapi kalau yang kita lakukan screening ini, kita mendeteksinya bukan T3, T4, tapi memeriksa TSH-nya. TSH-nya thyroid stimulating hormone. Ya, TSH-nya yang kita lakukan pemeriksaannya. Nah, apa sih kenapa kita perlu waspada ataupun perlu melakukan deteksi hipotiroid ini? Nah, ternyata dari penelitian bahwa
akibat dari hipotiroid ini itu akan berdampak terhadap pembentukan sel-sel saraf di otak. Oh, berpengaruh Berpengaruh. banget berarti Nah, ya, Dok, sehingga ya? ini akan terjadi namanya retardasi mental. Jadi Ini yang dia. kembali lagi, yang tadi dibilang di awal bahwa retardasi mental yang tadi angkanya cuma 1-3% dari populasi anak ya, kelihatannya sedikit, Tapi tetapi tetap ternyata saja ya, tetap kan, jadi Dok, masalah ya. masalah apalagi nanti Dan untuk ternyata kedepannya, betul. timbulnya apa namanya tuh yang hipotiroid Hipotiroid ini ya? apabila dideteksi sejak dari dini Hmm, itu bisa diintervensi. oke. Jangan sampai anak itu sudah mengalami retardasi Retardasi mental. mental, Jadi justru kalau malah dicegah ya, dicegah Dok, ya? dari Iya, oke, awal. dari awal, oke. Ya memang kalau secara populasi kejadian hipotiroid ini 1:3.000 sampai 4.000. Oke. Jadi dari 3.000 yang bayi lahir itu 1 orang itu mengalami Mengalami hipotiroid. hipotiroid. Oh, Dan oke. uniknya saya dikatakan tadi bahwa kita tidak bisa melihat tanda gejala hipotiroid seperti Iya, apa. nggak nampak Tidak sebetulnya nampak ya, ya, Dok, ya? walaupun memang ada beberapa tanda Oke. gejala yang nyata ya, terutama pada klien-klien bawaan tertentu ya, bisa kelihatan ini potensi Iya. hipotiroid. Tapi justru ya ini terjadi pada bayi yang sehat gitu Oh, ya. Itu yang oke. kita yang harus aware itu. Jadi nanti kita lakukan pemeriksaan namanya pemeriksaan TSH Iya. ya. Nah, ini dilakukan 48 jam Oke. sampai 7 hari. Berarti Jadi 2 2 sampai 7 hari bisa hari. dilakukan Nah, ya? kalau misalnya sekarang bayi ini pulang 24 jam. Iya. Tapi kan bayi itu harus kontrol kan, Bu? Betul. Ya, kontrol ke poliklinik. Biasanya kita juga menganjurkan Bu nanti setelah 2 hari di rumah, hari ketiga, hari keempat untuk segera Bisa kontrol. ya? Salah satu yang kita harus sampaikan bahwa satu melihat kondisi si bayi itu sendiri secara general, secara umum. Juga yang kita harus waspada adalah timbulnya kuning ya, kuning yang sifatnya fisiologis tadi ya. Nah kalau misalnya bayi itu kontrol setelah 2 hari, biasanya nanti si ibu dianjurkan untuk periksakan TSH-nya. Untuk pemeriksaan ini sendiri, Dok, itu dilakukannya dengan cara bagaimana? Nah, pemeriksaannya sebenarnya sederhana ya. Pemeriksaannya itu dengan melakukan pemeriksaan darah tetap ya. Oh, oke. Tapi darahnya itu dilakukan di telapak kaki. Jadi telapak kaki itu mungkin bisa membayangkan ya telapak kaki itu ya. Nanti telapak kaki itu ada bagian lateral dan bagian sisi kiri kanannya lah gitu kan ya. Kita kalau bagi sisi kiri kanannya pas di bagian tumit ya, di tumitnya itu di bagian sisi lateralnya itu atau sisi kiri kanannya itu. Nah, itu area untuk dilakukan puncture atau untuk penusukan untuk pengambilan darah situ. Nanti ada alat seperti kayak ya jarum lah ya mungkin ya, cetrek gitu kan ya. Dan nanti darah tersebut menetes. Tidak diambil darah dari tangan ya seperti itu, tapi cukup di tumit, ditusuk kemudian ada darah menetes. Dan setelah darah menetes pastinya juga pemeriksaan dengan teknik steril ya, diberi dulu alkohol swab, kemudian di puncture, ditusuk, kemudian darah menetes. Nah, darah menetes ini ditempelkan di kertas saring. Ya, di kertas saring. Setelah diambil darahnya, lalu diperiksakan di kertas apa tadi, Dok? Kertas saring. Kertas saring, ya. Kertas saring khusus. Nah, kemudian ditempelkan. Nanti dalam kertas saring ini terbentuk seperti kayak bulatan. Ya, jadi memang si darahnya itu harus membentuk lingkaran yang tidak boleh melebihi dari lingkaran yang dibatasi seperti itu ya. Nah, kemudian nanti kertas saring ini dikirim ke laboratorium. Baru dari situ hasilnya nanti terlihat TSH-nya tadi. Ya, TSH-nya itu. TSH, TSH, thyroid stimulating hormone. Nah, pemeriksaannya memang tidak langsung. Ya, pemeriksaan tidak langsung, ada hasilnya. Biasanya perlu waktu sekitar 3-4 minggu ya. Nah, biasanya nanti kalau misalnya ada terindikasi bayi itu mengalami peningkatan TSH, jadi hipotiroid itu justru TSH-nya meningkat.
Oh, TSH-nya justru meningkat. meningkat ya Oke. hipotiroid itu. Karena si kelenjar tiroid ini tidak bisa menghasilkan hormon tiroid Iya, T3 T4 ini, biasanya TSH-nya akan diproduksi lebih lebih tinggi, lebih banyak lebih lagi banyak mungkin. lagi. Iya. Oh, makanya Mungkin hasil TSH-nya jadi meningkat, tinggi, meningkat. betul. Oke. Mungkin kalau kalau misalnya saya menganalogikan begini, kunaon ieu teh kenapa sih ini si kelenjar itu tidak menghasilkan? Oh Iya, mungkin stimulasinya kurang. iya. Produksi lagi Langsung ETSA, ya produksi lagi. Ternyata produksi yang berlebih malah jadi ya, Dok, berlebih, ya? sementara T3 T4-nya tidak berproduksi. Oh, oke. Makanya yang dicek itu adalah TSH-nya. TSH-nya, ya betul ya. Apabila TSH-nya ternyata terindikasi ada peningkatan, Oke. berarti ada dugaan ini kemungkinan bayi mengalami Hipotiroid. hipotiroidisme. Nah, Oh, biasanya nanti oke. oleh laboratorium dihubungi oleh petugas laboratorium untuk Mhm. menyampaikan. Nah, berikutnya si bayi tersebut dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, Oke. itu pemeriksaan T3 T4. Nah, seperti Oh, itu. gitu. Baru kemudian setelah terjadi Mhm. terkonfirmasi hipotiroidisme, gangguan hormon tiroid, nah dokter anak misalnya kolaborasi dengan dokter anak endokrin. Nah, kebetulan di Edwest sudah ada nih Iya, dokter anak endokrin, dokter Faisal Dr. ya. Faisal, betul. Nanti bisa konsultasi kalau perlu ada Kalau bisa kolaborasi juga ya ya langsung di dengan sini ya. dokternya. Nah, nanti kita lakukan pemberian obat untuk Oke. mensuplemen tiroid. Tiroid. Nah, itu Oke. yang dijaga supaya jangan sampai kadar hormon tiroid itu kurang. Kurang. Iya, Nah, itu betul. jadi dicegah untuk terjadi gangguan hipotiroid Hipotiroid. yang tadi Wah, berdampak iya, terhadap seru banget, Dok. gangguan di retardasi Retardasi mental mental, ya, iya, untuk IQ yang mencegah itu ya, Dok, ya, betul, jangan betul, sampai, itu bahaya banget betul, soalnya. betul, betul. Oke, menarik banget nih, Dok, ini, Ya, screening-screening tadi ya dari pertama bayi baru mhm, lahir banget mhm. sampai bisa dilakukan sekitar 2 sampai 7 hari ya, Dok, Ya, ya, untuk ulangi lagi dilakukan. nih. Tadi Oke, yang kita ulangi pertama lagi, kita apa? review lagi. Eh, Untuk, golongan gula darah, ya merah, golongan eh, darah, terus kita lakukan screening, apa tadi PJB, ya? Oh, PJB ya, penyakit penyakit jantung jantung bawaan bawaan, kritis ya, setelah yang itu biru itu ya, biru, terus kita screening gangguan pendengaran, pendengaran, dan yang terakhir adalah screening untuk, hipotiroid. hipotiroid. Oke, Ini jadi 4 screening ini penting dan sudah ada di Edelweiss Hospital, betul ya, Dok, ya? betul, Jadi betul, jangan betul. sampai kelewat, pokoknya untuk sobat Edelweiss atau, bunda yang lahiran di sini itu udah Mhm. pasti kita melakukan wajib ya, Dok, ya, wajib Ya, melakukan screening tersebut. betul, betul. Oke, dokter, ini Satu nggak lagi oke, ada nih, satu lagi? ada satu Oke, ada lagi. satu lagi. Nah, ini agak khusus karena dilakukan khusus untuk pada bayi yang prematur. Oh, oke, Nah, ini iya, mungkin iya. eh, beberapa eh, tahun yang lalu mungkin ya, Mhm. mungkin viral ya, American Got Talent di Indonesia. Oh, Masih ingat kah? iya, yang penyanyi itu bukan, Dok? Oke. Putri Aryani ya mungkin ya, Iya. Putri Aryani, mohon maaf menyampaikan namanya ya, mungkin saya juga baru tahu di media massa bahwa, media elektronik ya bahwa, beliau itu ternyata memang lahir Terlahirnya dengan dengan prematur, betul, prematur Dok, ya, betul. kemudian, beliau, mengalami gangguan penglihatan ya, Iya, tapi respect banget, beliau itu sangat luar biasa iya, dengan talentanya talentanya, ya, iya. bisa membanggakan, Indonesia ya Iya, betul. di American Got Talent. Terus kalau yang angkatan-angkatan yang sudah, senior ya, jangan nyebutin tua nih, mungkin ada dengar namanya Stevie Wonder. Oke, Wah, Stevie ini Wonder pasti kayaknya nggak tahu ya, nggak iya. kenal ya? Belum kenal nih, Dok. Ya, angkatan-angkatan babe gue, ABG. Stevie Wonder juga, Oke, musisi ya, sama. itu juga sama Dengan latar gangguan belakang yang sama, Dok? sama Oke. ya. Nah, dan dari penyampaian informasi Mhm, mengenai, gangguan penglihatan pada mhm. bayi prematur, kita sebut namanya retinopathy of prematurity atau Retinopathy of ROP. Ya, Prematurity, ROP oke. ini, orang jadi aware nih, "Waduh, anak saya prematur," gitu kan Iya, ya, jangan-jangan takut terjadi gangguan penglihatan. iya, mungkin resiko-resiko itu ya, Dok, ya, lebih Betul, rentan untuk bayi yang betul, prematur, betul, gitu. betul. Karena memang pada hakikatnya yang namanya bayi prematur ini secara organ, karena bayinya lahir Mhm, sebelum iya, waktunya, jadi organ-organ tubuhnya itu sendiri
belum belum mature, Belum, betul. belum Belum sempurna, matang belum mungkin ya, matang Dok, ya? ya, belum Iya. matang ya, terus masuk dalamnya adalah, Mhm. retina mata, Oh, seperti termasuk begitu. itu, oke. Heeh. Secara hakikat, Mhm. lahiriahnya karena prematurnya sendiri ya sudah, beresiko timbul, retinopati Retinopati. prematur atau gangguan, gangguan retina ini. Iya. Dan itu juga memang ada faktor yang menstimulasi lagi adalah apabila misalnya si bayi mendapatkan terapi Iya. oksigen. Nah, terapi oksigen ini kadang-kadang ya memang dilema ya, kalau misalnya bayi prematur biasanya kan Satu sisi membantu. iya, Iya. mengalami gangguan pernafasan Oke. ya karena akibat prematur dan Mhm. biasanya kita mengintervensi dengan terapi oksigen ya, bahkan Betul, dilakukan iya. pemasangan mesin ventilator ya. Nah, satu sisi kita akan membantu untuk menyelamatkan Iya. jiwanya. Tapi juga kita harus waspada bahwa, resiko terhadap ROP ini juga mengancam Iya, untuk oke. di kemudian hari, seperti itu. Betul. Makanya dari sana, kami di, unit neonatologi, Mhm. yang merawat bayi-bayi prematur, biasanya kita sangat aware banget jangan sampai kadar oksigen terlalu tinggi, Iya. pemantauan, kondisi bayi itu sedapat mungkin menggunakan, metode yang non Iya. invasif ya. Kemudian beberapa juga dikaitkan dengan pemberian, transfusi, resiko timbul infeksi, sepsis, dan sebagainya. Jadi banyak faktor-faktor yang menstimulasi resiko ROP atau Mhm. retinoblastoma itu lebih, eee, cepat Lebih cepat, iya terjadi, betul, seperti lebih tinggi itu. lagi. Nah, bagaimana cara bisa Untuk mendeteksinya? untuk screening-nya nih, Dok, Screening-nya bagaimana nih, ya. Dok? Karena, faktor utamanya ada prematur, Mhm. berarti dilakukan pada bayi prematur, Iya. ya. Ini khusus ya, Dok, ya? Khusus, ya jadi tidak semua bayi dilakukan Di-screening screening ini? ini, makanya Oh, saya oke. tetap, letakkan di akhir ya. Iya, iya. Di-screening itu dilakukan pada bayi dengan usia kehamilan kurang atau sama dengan 34 minggu. Oke. Ya, 34 minggu dan atau dengan berat Berat badan kurang badannya? dari 1.500 1.500 gram? gram, Iya, seperti oke. itu. Ditambah dengan ada beberapa faktor risiko yang Mhm. meningkatkan risiko timbul, ROP ini, Mhm. terapi oksigen ya, Oke. kemudian terjadi sepsis, Atau kemudian transfusi IV dan tadi, transfusi dan oke. lain-lainnya. Nah, itu bisa lakukan, screening, Screening ROP, ROP ini oke. ya. Nah, kapan dilakukannya? Mhm. Untuk bayi dengan gestasi kurang dari 30 minggu, itu Mhm. dilakukan 4 minggu setelah lahir. 4 minggu setelah lahir, Jadi 1 sekitar bulan. usia 1 bulan, betul. Nah, biasanya kan kalau misalnya pada bayi prematur ini biasanya bayi dirawat cukup lama nih di Iya. rumah sakit ya, sampai keluar dari rumah sakit. Ya karena perawatan di ruang intensif, NICU-nya dan sebagainya. Biasanya kalau misalnya pada bayi yang, dirawat lama, bahkan bisa yang lebih dari 1 bulan, Mmm. ya bahkan 2 bulan. Biasanya kalau sudah masuk ke 4 minggu, kita kolaborasi dengan dokter spesialis mata, Mhm. anak ya, atau yang fellow, eee, kita lakukan screening, ROP ROP. ini. Kalau misalnya ternyata sebelum 4 minggu, bayi ini sudah rilis, sudah keluar dari rumah Mhm. sakit, biasanya kita memberikan pengantar kepada, ibu, orang tua untuk kembali ke rumah sakit, untuk pemeriksaan, screening ROP ini. Oke, Ya, iya. seperti itu. Iya, Dok, oke, Nah, oke. sekarang bagaimana cara melakukan pemeriksaannya? Iya. Nah, ini pastinya dilakukan oleh dokter mata. Betul. Dokter mata dengan, kompetensi untuk Mhm. pemeriksaan ini, biasanya dokter mata konsultan, eee, pediatric ophthalmology. Oke. Jadi artinya dokter mata yang memang mengkhususkan untuk pediatrik, untuk Iya, anak iya. ya, dokter mata anak gitu sebetulnya ya. Atau, eee, juga bisa saja dokter mata umum, general Mhm. ophthalmologist yang sudah melakukan, fellowship, Oke. eee, di pediatric Mmm. ophthalmology. Dan alhamdulillah di Rumah Sakit Edelweiss ada yang sudah punya Sudah ada, kompetensi itu iya. ya, seperti itu. Nah, bagaimana cara melakukannya? Melakukannya itu adalah Mhm. dengan melakukan pemeriksaan retina mata Iya. dengan menggunakan, direct ophthalmoscope. Oke, Jadi ada ada alatnya alatnya ya, gitu ya, Dok, ya? alatnya untuk Iya. melakukan pemeriksaan itu. Oke. Yang dilihatnya adalah retina matanya. Retina. Nanti, retina mata ini,
ada namanya gradingnya lah ya, Mhm. ada yang sebut namanya eh, apa namanya retina imatur, Iya, kemudian ada grade-nya, kemudian zonanya, itu betul, harus iya. Semuanya nanti sedikit lah dilihat ya, gitu ya, Dok, ya? Iya. kita lebih lebih medis itu mah ya. Biasanya nanti dokter mata mendeteksi, kemudian apabila ditemukan gambaran Mmm, ROP ya, itu bisa dilakukan eh, tindak lanjutnya. Jadi tindak lanjutnya itu adalah bisa dilakukan laser. oke, iya Jadi iya. ROP itu pembuluh darahnya itu tidak sampai ke retina. Mhm, Nah, kemudian dilakukan tindakan laser supaya pembuluh darah itu bisa masuk ke area ke retina, area retina, betul sehingga betul. retina tersebut bisa kembali lagi normal Iya, oh, sebelum oke. terjadi gangguan penglihatan. Penglihatan, iya. Jadi ada intervensi, Berarti langsung, Dok, gitu, langsung kalau misalnya dilakukan, ketahuan dari ketahuan, screening-nya gitu ya? betul, Oh, betul. oke. Jadi bisa dilakukan intervensi Mhm, sebelum terjadi gangguan penglihatan, penglihatan, betul. seperti itu. Nah, kalau misalnya ternyata hasilnya tidak ke arah ROP, Mhm, tapi gambarannya retinanya imatur, biasanya dilakukan pemeriksaan berikutnya. Biasanya oke. 3 sampai 4 minggu Mhm, dilakukan pemeriksaan lagi ROP ini, deteksi ROP ini. Nah, baru kemudian setelah 2-3 kali pemeriksaan ternyata aman, mhm, berarti bayi ini ya oke. alhamdulillah tidak terjadi Tidak ROP terjadi. seperti Berarti itu. kemungkinan resiko ROP tadi, tidak Mhm, terjadi gitu iya ya, Dok, betul ya? betul, Oke tidak oke. terjadi ROP seperti itu. Jadi Oke. dengan kondisi era yang sekarang Mhm itu mhm. eh, mudah-mudahan bisa dicegah nih Iya. eh, anak mengalami kebutaan Mhm. karena prematur ini. Iya, betul. Apalagi Jadi sekarang udah diwajibkan ya, Dok, ya. ya Screening sekali betul, lagi ini wajib banget ya, iya Dok, ya, untuk betul tadi mencegah betul, kondisi-kondisi terutama ya pada bayi yang, dengan lahir prematur gitu betul ya, betul. Dok. Oke. Bahkan ini sudah mulai menjadi satu kewajiban, keharusan. Iya. Nah kebetulan eh, ada istilah namanya eh, pelayanan obstetrik neonatal emergency komprehensif atau Oke. PONEK ya. Mhm. PONEK ini program PONEK ini atau implementasi pelaksanaan PONEK itu Mhm. sudah keharusan di Iya. seluruh rumah sakit, bahkan termasuk ke dalam penilaian akreditasi. Oke. Jadi kan kalau misalnya akreditasi rumah sakit gagal di PONEK, karena Mhm. PONEK ini harus 100% berhasil. Betul. 100% loh ya. Iya. Kalau gagal berarti eh, rumah sakit itu tidak terakreditasi. Mmm. Nah, salah satu dari poin PONEK ini adalah mengenai screening ROP ini. Screening ROP termasuk ya, Dok, ya. Nah, ini sekaligus sosialisasi nih untuk layanan kesehatan ya. Mhm. Jadi harus mulai nih Iya, aware betul. terhadap pemeriksaan dan screening ROP ini, gitu Iya, ya kan ya. betul. Seperti Oke. itu ya. Oke, Aduh, dokter. Aduh, ternyata pembahasannya menarik banget ya, Dok, ya. iya Ada iya yang ya. memang beberapa screening yang baru Faza dengar, ada Mm-mm, juga yang memang, oh iya memang ini, dilakukan dan ternyata mm-mm. dari beberapa screening tadi, poin-poinnya tadi memang semuanya harus dilakukan ya, Dok, ya. Harus dilakukan. Terkhususkan untuk yang bayi yang lahir dengan prematur ada tambahan screening Ya, juga betul gitu ya, betul Dok, betul ya. betul. Oke, sekali lagi screening yang tadi sudah ada di, Edelweiss Advice Hospital. Hospital, jadi nggak Betul. usah khawatir ya, Dok, ya, untuk Insya Allah. cari-cari screening-nya di mana gitu ya, Iya Dok, ya. betul Kalau betul. lahiran di sini otomatis screening juga langsung dilakukan di sini. Oke, dokter, ini nggak kerasa waktunya, mungkin ya Iya. kita udah mau selesai. Ada sedikit, closing statement mungkin dari dokter mengenai screening ini, silakan. Siap siap. Jadi ayah bunda, eh, sahabat Edelweiss, yang berkaitan dengan screening ROP yang tadi dijelaskan ya, dari mulai tadi golongan darah Golongan ya darah, untuk betul. mencegah terjadi ABO incompatibility, kemudian gangguan Pendengaran, pendengaran, betul. PJB kritis dulu Jantung, ya, ya. PJB kritis atau penyakit jantung bawaan kritis yang Mhm. cyanosis itu, kemudian tadi Gangguan gangguan pendengaran, pendengaran, berikutnya hipotiroid hyperthyroid ya, kongenital, betul. yang terakhir di apa tadi Retinopati retina itu, prematurity. betul. Ini baru 5 ya. Sebenarnya masih Baru banyak ya. 5 iya, Dok, Masih betul. banyak screening-screening yang lainnya. Oke, Ya, mungkin nanti ada yang namanya PKU, betul. penilketeuria, wah banyak lah. Kalau di negara maju itu sudah ada panel pemeriksaan screening. Mhm, oke. Bahkan sampai ke
apa kelainan-kelainan yang mungkin kita ini kelainan apa sih gitu kan Iya. ya, sudah dilakukan. Ada lagi pemeriksaan screening yang namanya G6PD, Oke. G6PD ya, untuk juga sama beresiko timbul kuning. Banyak karena memang tiap rumah sakit punya program yang Iya, berbeda-beda betul. ya. Tapi yang tadi disebutkan ini adalah yang sudah dan telah dilaksanakan oleh rumah sakit Edelweiss. Jadi tentunya Edelweiss Hospital punya program kan untuk mengutamakan keselamatan pasien. Betul. Ya, jadi selalu melaksanakan pelayanan kesehatan yang komprehensif ya Iya. di dalam pelaksanaan program atau pelayanan terhadap pasien. Satu itu. Yang kedua juga awareness ya. Iya. Walaupun misalnya taruhlah misalnya ayah bunda tidak melakukan dilakukan di suatu rumah sakit yang melaksanakan program screening ini, coba ditanyakan saja Iya, betul. kepada dokter yang merawatnya, misalnya apakah anak saya bisa dilakukan yang sederhana, misalnya golongan darah lah, Iya, misalnya. betul. Misalnya jangan pemeriksaan golongan darah nanti lah udah gede misalnya ya. Ironinya kan juga ada sekarang orang dewasa juga tanya golongan darah naon, Belum naonnya tahu. golongan darahna. Kadang-kadang belum tahu juga. Nah, sekarang mah harus mulai aware Iya, betul. dari mulai lahir. Apalagi tadi di orang ibunya golongan darah O ya, O dengan ayah A atau B atau AB bahkan itu harus ada Betul. upaya untuk melakukan screening gitu kan ya, supaya bisa mendeteksi lebih awal. Sekarang di era sekarang kan terutama adalah untuk meningkatkan keunggulan SDM ya. Jangan sampai terjadi kelainan ataupun gangguan perkembangan anak Iya, ya, betul. salah satunya retardasi mental dan lain-lain. Sudah terjadi lah ya, jangan sampai seperti itu. Jadi kita bisa lebih awal mendeteksi Betul. kelainan tersebut. Itu mungkin Teh Faza ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak dokter, itu Sama-sama. penjelasannya sangat detail banget. Dan untuk ayah bunda Sobat Edelweiss di rumah yang Hmm. masih penasaran, boleh langsung konsultasi ya dok Siap, ya, ya, ketemu siap. dokter Wedi dan dokter-dokter spesialis anak lainnya di Edelweiss ya dok ya. Siap, siap. Oke, sekali lagi terima kasih banyak dokter. Sama-sama, Sampai Teh Faza ketemu ya. di lain kesempatan. Makasih, Mudah-mudahan makasih. kita bisa sharing-sharing lagi ya dok ya. Siap, siap. Tadi kan masih banyak nih pembahasan yang harus Aduh. dibahas ya. Mudah-mudahan bisa ditangkap ya. Iya, Mungkin bahasanya mudah-mudahan. mungkin banyak ilmiah, tapi mudah-mudahan bisa keterima Iya, lah ya. mudah-mudahan untuk ayah bunda di rumah juga bisa menangkap ya dok ya. Iya. Dan segera untuk tidak usah pikir panjang lagi kalau mau lahiran, langsung harus dicek nih screening yang wajib tadi ya dok ya. Siap. Oke, sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama, Mungkin Teh Faza. Faza tutup. Terima kasih untuk Sobat Edelweiss dan ayah bunda di rumah telah menyaksikan podcast dosis ini, When the Doctors Tell Their Stories. Sampai ketemu di episode podcast selanjutnya, lebih awal, lebih tenang bersama Edelweiss Hospital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.